And Ljungberg, he's in again, pushed out by Bartes, Wiltor! Arsenal have scored yet again in the Premiership. Tahukah kamu, di tahun 2004 Arsenal meraih sesuatu yang belum diraih oleh klub-klub Liga Inggris lainnya. Dalam 130 tahun terakhir, Arsenal menjadi klub yang tak terkalahkan. 15 Mei 2004 lebih tepatnya menjadi sebuah sejarah pada musim 2003-2004, di mana Arsenal mencetak rekor tanpa kalah, 38 laga dimenangkan dan 0 kekalahan. Ya, Arsenal saat itu sedang berada di puncak kejayaan pada sepak bola Inggris dan sedang menuju untuk menjadi klub raksasa Eropa. Namun, setelah meraih kejayaannya, Arsenal belum memenangkan satupun gelar Liga Premier. Bahkan, pada tahun 2021, Arsenal gagal kualifikasi untuk Liga Eropa. Ada apa dengan Arsenal? And we were losing players every single year after that, and it became very difficult for us. Apakah sebuah pertanda buruk? Tapi itu juga menjadi sebuah kisah bagaimana sepak bola Inggris berubah. So, mari kita lihat dari awal. Arsene Wenger bergabung dan memimpin Arsenal pada tahun 1996 dan meraih kesuksesan yang fenomenal. Pada tahun 1998, Arsenal memenangkan Liga Premier dan FA Cup untuk pertama kalinya dalam 3 dekade terakhir. Lalu, di antara musim panas 2001 dan 2005, Arsenal menjadi tim paling dominan di sepak bola Inggris dengan 2 gelar Liga dan 3 kemenangan Piala FA dalam 4 tahun. Menunjukkan bahwa tidak ada klub lain yang bisa menyaingi Arsenal. Bahkan Manchester United asuhan Alex Ferguson sekalipun. Seperti Patrick Vieira, Thierry Henry, dan Dennis Bergkamp yang menjadi legenda Liga Premier saat itu. Pada saat itu, hidup sangatlah baik. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang bertahan, termasuk stadion. Pada tahun 2002, Arsenal mendapatkan izin untuk membangun stadion baru. Sebuah langkah berani dan ambisius yang akan membawa mereka pergi dari Highbury yang ikonik. Dengan alasan sederhana, pendapatan hari pertandingan, penjualan tiket, dan sebagainya, yang merupakan faktor keuangan yang sangat besar. Pada musim 2005-2006, laga terakhir Arsenal di Highbury, pendapatan pada hari pertandingan tercatat sekitar sepertiga dari pendapatan Arsenal. Jadi, membangun stadion yang lebih besar terdengar cukup cerdas, bukan? Masalahnya adalah, Arsenal harus menghadapi hutang yang hampir 400 juta pound sterling untuk membangun Stadion Emirates. Jumlah yang besar untuk sekarang. Namun, jumlah yang dapat melumpuhkan pada saat itu. Sebelum stadion selesai, beberapa perubahan terjadi pada Arsenal. Yap, Roman juga menjadi faktor yang perlu kita sampaikan. Roman tampil di London pada bulan Juni 2003 dan segera membuat pengeluaran yang sangat besar. Melihat keadaan tersebut, petinggi Arsenal David Dein merasa kaget. Chelsea had bought around 10 players, which cost them over 100 million euros. There's a famous David Dein quote about how when Chelsea were looking to sign Patrick Vieira and Thierry Henry, that Roman. Namun, Chelsea tidak berhasil untuk merekrut kedua pemain tersebut. Tetapi, mereka mengalahkan Arsenal dalam hal transfer target, menaikkan biaya dan upah. 1 tahun setelah itu, The Gunners menjadi tak terkalahkan. Dan apa yang terjadi? Ya, Chelsea pun mulai tersingkir perlahan dari posisi puncak sepak bola Inggris. Layaknya Arsenal yang kian melemah dengan kondisi finansialnya, dan meskipun dalam laga final FA Cup 2005, Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United dalam adu penalti. Sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, 9 tahun lamanya. Selamat datang di Banter Era. Pada tahun-tahun berikutnya, Arsenal menjadi sorotan karena berangsur-angsur kehilangan kejayaannya dengan cara yang tragis. Pada Februari 2008, Arsenal benar-benar berada di posisi atas Liga Premier, sampai mereka kalah dari Birmingham. Pertama, tackle horor yang membuat kaki striker Eduardo cedera parah. Kemudian setelah penalti pada menit-menit terakhir yang dapat membawa Arsenal menuju kemenangan, malah gagal dieksekusi oleh Kapten William Gallas dan menyebabkan gugurnya Arsenal, dan Manchester United lah yang merebut gelar Liga Premier. Dan kemudian ada final Piala Liga 2011.
Lagi-lagi Birmingham. Arsenal yang digadang-gadang akan memenangkan Liga 2011 harus gugur lagi akibat gol yang terjadi pada menit ke-89. Dan masih ada lagi beberapa kegagalan Arsenal. Berbicara tentang kemenangan Liga, Arsenal sebenarnya klub dominan dalam sepak bola wanita Inggris sepanjang periode ini. Keberhasilan yang termasuk gelar Liga dalam 9 tahun berturut-turut dan beberapa kemenangan Piala FA dan bahkan pada Liga Champions yang selalu luput pada tim putra Arsenal. Bahkan tim putri Arsenal memegang rekor kemenangan paling banyak dalam meraih gelar dan Piala Liga Inggris. Jadi, ketika kita berbicara tentang penurunan Arsenal, kita hanya berbicara tentang tim prianya saja. Penurunan yang terjadi di Arsenal mungkin tidak begitu mengherankan, mengingat skuad tak terkalahkan telah dirombak dengan cepat dan digantikan dengan pemain yang lebih muda dan lebih murah. Lebih buruknya lagi, pada saat Arsenal telah melunasi sebagian besar utang stadion, kondisi keuangan belum juga membaik. Teringat saat pendapatan pada tahun 2006 yang hanya sepertiganya saja. Di musim pra-Covid terakhir 2018-2019, pendapatan turun menjadi kurang dari seperempat. Jadi pada dasarnya, semua kursi ekstra di Emirates Stadium tidak sesuai dengan harapan awal dari Arsenal. I think the stadium. We had to move into the stadium. We had to. I think money wasn't available. We're losing players, key players, and that, I think for me that was the thing. No money. The money went into the stadium. Akan tetapi, pada tahun 2013 Arsenal masih punya dana untuk berlaga lagi. Mesut Ozil datang untuk mengantarkan era baru, dan Arsenal akhirnya memenangkan beberapa trofi dalam bentuk kemenangan Piala FA back-to-back sambil mempertahankan konsistensi posisi 4 besar. Tidak buruk, tetapi tidak sama seperti Arsenal 1 dekade sebelumnya. Untuk pemilik baru mereka, tidak buruk, sudah cukup baik. Stan Kroenke menjadi pemegang saham utama pada tahun 2011 dan dia tidak punya rencana untuk menjadi Abramovich 2.0. Pada 2017, Arsenal gagal pada kualifikasi di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Meskipun telah menghabiskan uang yang cukup banyak untuk pemain seperti Granit Xhaka dan menjatuhkan Shkodran Mustafi dan Lucas Perez musim panas sebelumnya. Dan ini menjadi awal di mana Arsenal membuat langkah cepat dengan harapan dapat kembali ke papan atas Eropa. Dan dalam proses tersebut, datang sebuah perubahan yang cukup besar. Dalam beberapa dekade sebelumnya, sedikit demi sedikit, banyak dari fanbase yang telah jatuh cinta dengan Arsene Wenger atau setidaknya dengan manajemennya. Meskipun ada beberapa yang tidak ingin Wenger bertahan, beberapa fans lainnya tetap memiliki keyakinan terhadap Wenger. Terlepas dari kesuksesan dalam meraih piala di tahun 2017, sepertinya Wenger orang yang telah merevolusi dunia sepak bola Inggris yang telah ditinggalkan. Kesuksesan awal Wenger dibangun pada saat program diet yang ketat bagi pemain untuk dipraktekkan. Dan juga di luar lapangan, David Dein telah membantu Wenger untuk tetap berada di puncak laganya. David Dein yang tidak bukan adalah seorang yang membawa Wenger untuk masuk ke dalam Arsenal. Akan tetapi pada tahun 2007, David Dein harus meninggalkan posisinya. Selain itu, Arsenal masih mengumpulkan beberapa gelar dan menempati posisi kedua di Liga hingga akhir 2016. Tapi 2 tahun kemudian, mengikuti kegagalan untuk masuk Liga Champions, Arsenal memutuskan sudah waktunya untuk berpisah. Setelah hampir 22 tahun, klub mengatakan au revoir kepada Arsene Wenger. Masalah baru bagi penerus Wenger adalah rencana yang tidak matang dan berubah-ubah. Sampai-sampai Chief Executive Arsenal, Ivan Gazidis, telah mendatangkan tokoh-tokoh seperti mantan kepala pencari bakat dari Dortmund, Sven Mislintat, dan eksekutif Barcelona Raul Sanllehi untuk membentuk tim impian Arsenal. Keahlian di setiap tingkatan, namun cara kerja kurang apik dan sangat tidak teratur. Gazidis dengan cepat mengikuti langkah Wenger untuk keluar dari Arsenal dan bergabung dengan AC Milan. Dalam perebutan kekuasaan berikutnya, Mislintat yang inovatif dikalahkan oleh Sanllehi yang apik. Pelatih baru Unai Emery direkrut oleh Gazidis dan memimpin skuad yang diisi oleh pemain dari Mislintat seperti Bernd Leno dan Sokratis. Namun, pada akhir musim pertama Emery, Sanllehi bertanggung jawab dengan strategi transfer yang sangat berbeda.
Arsenal bertindak seperti pecandu Liga Champions yang membutuhkan pembenahan, selalu melompat pada solusi apapun yang bisa membantu Arsenal ke masa jayanya. Emery memiliki awal yang cukup baik, tetapi kehilangan arah sepenuhnya dengan pasukan yang mirip monster Frankenstein atau amburadul. Dia dipecat pada musim keduanya dan digantikan oleh Mikel Arteta. Kemudian selama bursa transfer musim panas pertamanya pada tahun 2020, mantan skuad Invincible Edu mengambil alih dan menjadi petinggi di Arsenal. Kemenangan mengejutkan di Piala FA memang membuat Arsenal tetap bertahan di Liga Eropa meskipun berada pada posisi ke-8. Tapi di musim keduanya mereka tetap berada di posisi ke-8 lagi dan gagal lolos ke Liga Eropa untuk pertama kalinya sejak 1995. Mau kemana lagi nih Arsenal? Terkadang kita harus mencapai titik terendah sebelum keadaan menjadi lebih baik. Dan untungnya, alasan untuk optimisme itu benar-benar terjadi. Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe, dua bintang muda Akademi Halle and Arsenal, bergabung ke dalam skuad dan memperbarui klub. Mereka membantu menghubungkan kembali tim dengan basis penggemar yang sudah lama merasa kecewa. Dan kemungkinan Arsenal pada akhirnya tetap menjalankan rencana awal mereka. Arteta dan Edu tetap pada posisinya dan membuat perekrutan cerdas untuk menampilkan sisi muda dan atmosfer semangat yang telah hilang sejak masa jaya Wenger. Pemain seperti Aaron Ramsdale, Martin Odegaard, dan Takeru Tomiyasu dengan cepat menjadi favorit penggemar. Akan tetapi, sejauh ini untuk skuad dan tim manajemen dapat membawa Arsenal untuk bangkit lagi. Dan tampaknya mereka telah mempelajari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi selama ini. Dan di atas segalanya, klub besar tentu terbentuk atas dasar yang baik juga. Tidak hanya dari delusi kejayaan sementara. Sepak bola telah berubah, sama halnya seperti Arsenal. Sepertinya kemunculan skuad Invisible mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, setidaknya Arsenal telah menemukan kembali strategi yang sesuai dengannya. Dan perlahan akan menjadi pesaing sejati lagi.